Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Sirius Sirius bersama I am your captain Sirius Sirius tentunya ya. Jadi ya, akhirnya setelah sekian lama tidak bikin video lagi, udah berapa bulan ya itu. Terakhir kan videonya kalau nggak salah kan yang crappy design itu ya teman-teman. Jadi udah berapa bulan yang lalu dan lama nggak bikin video karena ya kita tahu situasi dunia sedang terkena pandemi ini dan ya kuliah semuanya jadwal jadi berantakan. Jadi teman-teman kemarin jadi belum sempat bikin video baru dan akhirnya setelah break lama memikirkan konten baru untuk channel ini gitu teman-teman. Jadi kontennya atau nama show-nya gitu ya adalah DJ Fantasi. Ini dia logonya, ya. So DJ Fantasi adalah desain jersey fantasi teman-teman. Jadi di sini aku akan mungkin bikin desain jersey fantasi, mungkin dari klub-klub yang udah ada atau mungkin dari brand gitu. Mungkin ada brand apa gitu kita bikin, kalau brand itu sebagai klub sepak bola jersinya kayak gimana itu. Dan aku akan breakdown nanti kayak kenapa aku desain kayak gitu, kenapa warnanya kayak gitu, dan filosofinya apa, itu akan aku breakdown di DJ Fantasi ini teman-teman. Oke, jadi ya begitulah DJ Fantasi kurang lebihnya ya. Jadi ini DJ Fantasi yang pertama ini, pertama-tama aku mau kayak menjelaskan dulu jersey itu apa sih. Mungkin kalau sebagian kalian mungkin yang belum tahu, jersey adalah pakaian atau kostum olahraga yang digunakan para atlet untuk berlomba gitu ya, untuk perlombaan atletis gitu ya. Itu bisa yang paling basic aja lah. Kalau kalian tahu baju lari, running, itu termasuk jersey juga sebenarnya bahannya gitu ya. Dan ya di sini aku juga punya beberapa sampel desain ini ya teman-teman. Ini adalah Nike atau Jordan dan yang bekerja sama dengan Paris Saint-Germain gitu ya untuk musim lalu ya. Ini versi Favorite atau versi pemain ini. Terus di background di belakang aku juga punya ini adalah Adidas Ajax Amsterdam, tapi itu versi replika. Dan ini ada jersey buatan aku sendiri. Sebentar teman-teman, aku ambilin ya. Ya, jadi teman-teman ini adalah replika, jersey replika dari tim, kalau mungkin kalian tahu gitu ya, dari Belanda, Ajax Amsterdam itu. Ini adalah replika dari Adidas dengan teknologi Climacool-nya. Dan di sini adalah brandku sendiri, yaitu sekarang namanya masih Sirius Apparel, tapi sebentar lagi atau dalam waktu dekat ini akan berganti nama gitu apparelnya. Ya, ini desainku sendiri. Ya, ini adalah tim futsal ya, waktu itu aku desainnya dengan namesetku sendiri, maksudnya namaku sendiri, tapi ini namesetnya bukan desainku, tapi ini adalah nameset dari Nike gitu teman-teman ya. So itu berapa pembahasan tentang jersey gitu ya. Dan jersey itu biasanya bahannya untuk para olahragawan biasanya pakainya polyester teman-teman. Polyester itu beda sama kalau kaos biasa kayak gini, itu biasanya cotton. Itu jadi kayak ada serat-seratnya gitu. Kalau polyester itu lebih halus teman-teman ya. Ini halus gitu dan stretchy atau lentur gitu, dan lebih cepat menyerap keringat dan melepaskan keringatnya juga teman-teman. Jadi nggak hanya menyerap tapi bisa melepaskan dengan lebih cepat gitu teman-teman. Ya, jadi hampir semua olahraga itu pakai jersey gitu teman-teman. Kayak basket, sepak bola, futsal, running dan lain-lain itu pakai jersey gitu teman-teman. So ya, itu dasar tentang jersey gitu ya. Dan produsen jersey itu udah ada banyak, mungkin teman-teman tahu ya. Dan Nike, ada Adidas, ada Puma, ada Umbro dan lain-lain. Jadi brandnya banyak itu ya, di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada Specs, Riors. Terus untuk aparel timnas tahun ini ada Mills gitu ya, dan masih banyak aparel Indonesia lainnya gitu teman-teman. So di video yang pertama ini aku pengen breakdown gitu teman-teman, desain fantasi dari JKT48 gitu ya. Mungkin ya yang nonton mungkin nggak tahu apa itu JKT48 itu. JKT48 itu adalah idol group ya, yang sister groupnya itu ada di Jepang, di
Jepang itu ada AKB48 dan saudari-saudarinya banyak itu. Yang dekat di rumahku saat ini yaitu ada NMB48 di Osaka gitu ya. So kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu, JKT48 itu nggak cuma JKT aja gitu teman-teman. Kalau kita kan selama ini mungkin lihatnya di TV JKT-nya aja gitu. Padahal JKT itu ada 3 tim reguler dan ada 2 akademi. Jadi tim J, tim K3 dan tim T. Terus akademi kelas A dan akademi kelas B gitu teman-teman. Jadi ya sistemnya kayak sekolah kan. Jadi ya ada akademinya dan mungkin kayak akademi sepak bola man. Ada 3 tim, ada akademinya. Dan yang tampil di TV itu biasanya JKT48-nya. Jadi kayak timnasnya gitu teman-teman. Gabungan dari J, K3 sama T. Kenapa tim K-nya itu K3? Karena tim K pertama itu dipakai kalau nggak salah sama AKB48, terus yang kedua SKI48. Jadi SKI itu tim K2, JKT pakai K3 gitu. Jadi tim K yang berdiri ketiga setelah yang lain gitu ya. So tanpa berlama-lama gitu ya, kita akan terjun aja ke breakdown desain jersey dari masing-masing tim JKT48 yang udah aku buat sejauh ini. Jadi ini belum semua. Maksudnya ini baru mungkin ada yang home-nya doang, ada yang away-nya doang gitu ya. Nanti mungkin dilanjutin di video kedua gitu kan. Kalau kalian mau, makanya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Dan kalau kalian suka bisa like. Oke teman-teman. Jadi kita langsung aja ke breakdown-nya. Oke. Yuk kita lihat langsung. Ya teman-teman, jadi kita udah lihat di sini di interface Photoshopku ini. Kita udah langsung dihadapkan dengan ya jersey merah dengan list ya emas keemasan dan kerah hitam, serta di sini kita bisa lihat ya teman-teman, jadi nomornya putih warnanya. Nah kita bisa lihat ya di sini teman-teman, ya kita zoom, ini adalah JKT48 tim J. Oke, ini adalah tim J. Logo tim J adalah begini, ini logo resmi dari JKT48 nya. Jadi dari manajemen JKT48 nya untuk tim J logonya seperti ini dan warnanya begini serta ornamennya begini. Oke. Nah terus buat kalian yang nanya ini logo apa sih, yang S ini bentuk burung ini, aku nyebutnya adalah logo Thunderhawk. Ini adalah sebagai identitas logo brandku, yaitu Sirius Hawk Apparel. Tapi dalam waktu dekat ini akan berganti nama teman-teman. Jadi ya mungkin kalau kalian yang tertarik untuk bikin jersey gitu-gitu bisa cek di Instagramnya @shsportwear gitu teman-teman. Nah jadi di sini kita bisa lihat di belakang, di background di bagian dada itu ada watermark seperti daun ya teman-teman. Jadi daun yang di watermark ini adalah ornamen yang sama yang digunakan di sini teman-teman, di bagian logo gitu ya. Terus di bawahnya aku kasih kayak drop shadow gitu ya, biar ngasih kayak depth dalam gitu ya kesannya. Jadi ini kayak daunnya kayak mengambang gitu ya, di sini kayak mengambang tuh ada bayangannya itu di bawah. Nah terus di lengan bagian kanan ini ada logo dari JKT itu sendiri, di kirinya adalah logo One atau slogan JKT48 untuk tahun ini gitu ya teman-teman. Dan di sini kerahnya hitam dengan list emas. Begitu juga di lengannya ini cuma list emas saja, yang nggak ada hitamnya. Di bagian bawah ini ada gradasi kehitaman ya, karena ya untuk memberi menegaskan aja dari warna hitam di tameng logo tim ini. Dan untuk nameset kenapa putih, karena di sini tim J itu putih tulisannya, jadi ya make sense lah ya, jadi ada putihnya gitu. Dan ya di bawah sini, bawah sebelah kiri kalau dari jersinya ya, kalau dari aku berarti sebelah kananku ini ada logo Authentic Performance Specification Tag. Jadi ini kayak authentic gitu ya, untuk yang digunakan oleh pemain kalau di apparelku gitu teman-teman. Jadi apparelku itu untuk yang authentic itu tagnya emas, dan yang untuk apa ya kayak replikanya itu warnanya silver gitu teman-teman. Jadi ya banyak, beberapa ya ada yang kayak gitu juga apparel. Terus di sini adalah Comfit Dry atau teknologi
Comfort Dry gitu ya. Comfort Dry itu sebenarnya singkatan dari Comfort Fit Dry. Jadi untuk pemain itu fitnya bajunya kan slim fit, itu jadi bikin comfort gitu, karena biar kalau kita gerak tuh nggak banyak apa kayak angin yang nahan gitu ya, jadi bikinnya comfort fit dry gitu ya. Jadi kita mungkin ya ini kita kalau bisa lihat juga warna merah buat badan dan warna merah untuk lengannya ini beda ya teman-teman, warnanya ini yang di lengan lebih gelap gitu ya. Terus kita mungkin lihat di dalamnya ya, ini adalah di dalamnya teman-teman. Jadi di dalam jersey-nya itu desainnya kayak gini, breakdownnya gitu ya. Terus ya template-nya langsung nutup jadi kayak gitu ya, dan langsung jadi satu kesatuan gitu di sini. Tadi bentuknya kan cuma kotak, terus kalau ditutup langsung kayak 3D gitu ya. Ini untuk tim C. Terus kita lanjut ke tim K3. Ini tim K3 sebenarnya aku juga masih bingung-bingung gitu teman-teman, karena untuk tim K3 yang dulu yang pertama kan itu warnanya kan kuning kan ya, kuning cerah, terus ada listnya biru sama putih gitu. Tapi sekarang di logo tim K3 yang dibikin oleh manajemen JKT adalah mayoritas biru camouflage polanya di belakang, dan kuning gitu ya. Kuningnya rada ke oren-orenan gitu ya teman-teman, dan ada list putihnya juga. Jadi ini adalah nggak tahu home atau away nya karena nggak tahu warna utamanya K3 itu kuning atau birunya, aku nggak tahu juga ya. Jadi kita langsung aja breakdown desainnya. Di sini tentu aja di sebelah kiri itu kita breakdown langsung. Di sini ada logo tim K3 tentu saja, di sini ada logo apparel yang tadi, terus nomor dada tetap di tengah. Terus untuk kerah dan lengannya ini warnanya biru tua gitu ya teman, dan ada list kuningnya gitu. Terus untuk name setnya tetap putih sesuai dengan logo JKT, dan logo One tetap sama, cuman yang beda dari tim J adalah kalau kalian perhatikan di bagian sini, lengan bagian bawah atau bagian ketiak gitu ya teman-teman, itu apa ya, kayak beda ya. Di K3 bagian ketiaknya ini birunya biru muda kayak di bagian badannya sini, cuman kalau untuk tim J ini warnanya merahnya seragam semua teman-teman. Nah kalau aku di apparelku nanti pengennya kalau bikin jersey di bagian bawahnya sini memang kainnya beda, yang pori-porinya lebih besar gitu tuh. Jadi apa, ada ventilasinya lah buat keringat gitu ya. Di sini tetap warna yang sama, di sini warnanya lebih muda buat variasi desain aja. Terus ini kamonya diambil dari logo juga, dan di sini ada garis-garisnya yang apa ya, kesininya itu semakin memudar gitu ya. Jadi semakin ke atas tuh semakin memudar gitu. Nah ini warnanya biru tua, dan ya ini jadi warna biru tuanya juga diambil dari salah satu kamonya ini teman-teman ya. Jadi di sini aku jelasin dulu ya kenapa untuk tim J kayak gini. Jadi ini sebenarnya aku temanya tuh mau ngambil kayak Royal Kingdom gitu, karena tim J itu image-nya adalah ratu para idola gitu ya, ratu para idola gitu. Dan untuk apa, kalau susah amat ngomong, kalau di jersey-nya aku ingin menggambarkan kayak ini loh, kayak royal, kayak anggota keluarga yang kerajaan gitu. Jadi merah emas, ada list hitamnya, jadi kayak lebih berwibawa gitu ya teman-teman. Dan untuk K3 itu kan energik, terus apa, kompak gitu-gitu, makanya kan di logonya pun digambarkan dengan ala-ala militer gitu. Polanya camo, ada bintangnya gitu, ada gambar sayapnya di situ. Makanya aku gambarkan juga kayak tentara gitu ya, jadi camo gitu polanya. Dan sekarang ini adalah tim T ya. Tim T di sini mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok beda
desain dan template-nya gitu, yang tadi berkerah gitu-gitu, yang ini enggak gitu. Karena ini tuh kayaknya aku rencanakan kayak away gitu, kayak desain ala-ala desain away gitu, karena tim T kan memang pink. Dan apa ya, tim T juga baru akan dibentuk tanggal 22 nanti, maksudnya resminya gitu ya. Dan aku rekaman hari ini itu nanti jam 18.30 Indonesia bagian barat itu ada battle team, dan itu di tim T udah ada, cuman terbentuk resminya tanggal 22 Agustus. Nah, di sini sebagai kemarin untuk desain ibaratnya kayak sambutan kembalinya tim T gitu. Di sini aku bikin desainnya justru hitam dan pink gitu ya, bukan Blackpink ya, bukan. Jadi ini untuk penyambutan kembali tim T. Nah, di sini itu udah kayak iklan gitu ya teman-teman. Ini ada tulisannya Let Us Fly Higher gitu, terus ada logo apparel dan logo tim. Nah, di jersey-nya ya sebenarnya tuh kayak sebenarnya hampir sama aja gitu teman-teman. Polanya ini sama-sama raglan. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, raglan itu adalah pola potongan bajunya. Ini begini teman-teman, melengkung. Kalau pola yang kaos biasa itu potongannya di sini. Kalau raglan itu begini. Nah, ini polanya raglan juga untuk desainnya. Jadi di sini aku breakdown. Di sini dada sebelah kiri logo tim T, terus aja T. Terus ini di bagian badan belakang ini ada pola fresh pitch. Fresh pitch itu kayak image-nya tim T gitu ya. Pitch itu buah kan ya. Terus di sini satu badan penuh sampai bawah, cuman ini kan kayak abu-abu di atas hitam, tapi semakin ke atas ini warnanya semakin pink gitu teman-teman. Jadi kayak menunjukkan tim T-nya banget gitu. Dan di sini ada list kerahnya warna pink, terus di sini ada ventilasi belakangnya ini juga pink gitu teman-teman, sesuai warna tim T. Di bagian lengan kanan dan kiri ini ada kayak pola camo, bukan camo juga, kayak splash gitu ya, kayak ini di belakang backgroundnya ini jadi warna hitam abu-abu gitu-gitu, jadi kayak camo di lengannya. Terus ini ada listnya, desain listnya gini. Terus untuk di bagian pinggangnya juga ada garisnya pink gitu teman-teman. Logo apparelnya pink di sini, tapi namesetnya tetap putih. Jadi sesuai kayak logonya tim T gitu ya. Untuk bawah masih sama lah ya, teknologi dan autentik desainnya gitu teman-teman. Ya, itu untuk desain tim T. Dan yang terakhir aku untuk yang episode 1 ini, yang terakhir adalah tim K3, tapi aku sesuaikan dengan tema retro untuk apa ya, mengenang kembali untuk original K3 gitu ya. Jadi desainnya adalah sesuai kayak Seifukunya K3 yang awal, yang kayak gini gitu ya. Ya gini mungkin teman-teman kalau yang ngikutin JKT ingat Seifukunya. Nah, itu diambil dari situ, terus aku terapkan di desain jersey fantasi ini teman-teman. Jadi ini logonya tidak di dada kiri tapi di tengah. Kenapa di tengah? Karena kan itu V gitu ya, itunya kan kayak garisnya itu V gitu ya, victory gitu ya. Terus sebenarnya kalau di Seifukunya tadi logo K yang gede itu di dada sebelah kiri, tapi aku karena pengen temanya retro, logonya aku taruh di tengah gitu teman-teman, di bagian pas V-nya ketemu gitu di tengah gitu ya. Terus tapi logo apparel tetap di bagian kanan, di dada kanan. Terus nah, ini yang membedakan dari yang tim T tadi. Kalau tim T tadi kan polanya raglan teman-teman, mengikuti pola yang sebelum-sebelumnya raglan gitu. Tapi untuk K3 yang retro ini aku temanya reguler, jadi kayak kaos biasa, potongannya di sini kan, jadi garis lurus gitu teman-teman, lurus gitu ya di sini. Nah, terus ini desainnya, ini ada garis kuningnya lagi, terus sesuai kayak desain Fukunya. Kalau ini misalnya dibuat sebagai jersey beneran, sebagai diproduksi jadi jersey beneran, aku pengennya di sini adalah kain yang berbeda. Jadi sini, terus ini kainnya potongan beda lagi, baru di lengannya ini teman-teman, lengannya.
Jadi gitu, jadi ini nanti kayak potongannya berbeda gitu ya, kainnya beda gitu. Terus baru putih ini, baru nanti di bawahnya ada ribnya gitu ya. Ribnya ini warnanya kuning putih biru sesuai warna jersinya gitu ya. Terus kanannya logo JKT, kirinya logo One sama kayak tadi. Di belakangnya ini ada ventilasi, kain ventilasinya gitu, kayak gini ya teman-teman, kayak ini kain ventilasi kayak Paris Saint-Germain ini gitu. Itu warnanya kuning juga. Terus ini atas, bagian tubuh bagian atasnya itu putih gitu ya, kayak yang Seifu punya gitu. Terus kalau kita perhatikan di bagian garis victory-nya atau V-nya ini ada tulisan K3-nya. Jadi dari besar semakin kecil, terus berpusat di logo K3 gitu ya. Ini itu filosofinya adalah dari K3 yang dulu, yang legend sampai K3 yang baru, anggota tim K3 yang masih muda itu bersatu jadi satu kesatuan di tim K3 gitu. Siapapun generasinya, semuanya itu untuk tim K3 gitu teman-teman. Jadi filosofinya seperti itu teman-teman ya. Dan ini slogannya berbeda. Untuk tim T tadi adalah let us fly higher, jadi let me, tapi me nya dicoret dengan us, let us fly higher, jadi biarkan kita terbang lebih tinggi gitu ya. Dan tim K3 slogannya adalah keep the same spirit, atau jagalah semangat yang sama gitu ya. Karena K3 yang sekarang, K3 yang dulu semangatnya harus sama gitu teman-teman. Jadi itu breakdown dari DJ Fantasi episode 1. Nanti DJ Fantasi episode 2 mungkin akan membahas untuk away dari tim J dan home dari tim T gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini belum aku desain gitu teman-teman. So ya, itu dia DJ Fantasinya. Jadi begitulah untuk desain dari tim-tim di JKT48 ini. Kemungkinan ya itu tadi, kalau minggu depan itu adalah jersey away tim J, terus jersey home tim T, dan mungkin aku akan bikin akademi gitu, atau JKT48 nya sebagai as a whole group gitu ya. Jadi untuk satu grup JKT nya mungkin aku akan buat gitu teman-teman. So ya, sekian video untuk DJ Fantasi kali ini teman-teman. Untuk kalian yang suka konten ini, mungkin kalian bisa tinggalkan like gitu ya, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa teman-teman yang suka jersey desain jersey atau jersey pada umumnya, karena aku pasti akan buat ini konten DJ Fantasi ini akan aku buat reguler seminggu sekali gitu ya. Jadi kalau nggak ada halangan, hari Sabtu adalah DJ Fantasi, hari Minggunya konten seperti biasanya gaming dan lain-lain itu akan ada di hari Minggu gitu teman-teman. Jadi ya, pantengin terus channel ini. Terus kalau mungkin kalian punya saran atau request gitu untuk mungkin jersey selanjutnya, tim apa yang aku buat gitu ya, bisa aja mungkin tim favorit kalian itu tim apa gitu, aku bisa buatin dan nanti aku breakdown kayak jersinya yang aku buat itu kenapa aku desain seperti itu dan kenapa filosofinya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar di bawah gitu untuk jersey apa selanjutnya yang aku buat gitu ya. Dan kalau kalian mungkin mau bikin jersey, bisa di apparel itu di Sirius Apparel. IG-nya adalah di bawah sini ya, di bawah sini atau sini. Nanti pokoknya ada tulisannya adalah SH Sportwear gitu teman-teman. Terus untuk kalian yang mungkin mau lihat postingan jersey-nya ini, kalau kalian anak Twitter yang Twitter banget gitu, bisa follow Twitterku di @sirilus, dan kalau di IG sirilus.s gitu ya. Jadi kalian bisa ngecek di situ untuk update desain baru. Kalau biasanya di IG sirilus.s itu aku ngupdate untuk waktu proses bikin desainnya. Terus di SH Sportwear biasanya aku update kalau aku bikin desain jersey Fantasi, begitu juga di Twitter gitu teman. Jadi ya, jangan lupa follow semua itu tadi, linknya aku taruh di bawah semua. Dan ya, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video DJ Fantasi berikutnya. Oke teman-teman,
This has been your captain speaking. Until next video, see you, bye bye.